Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita ucapkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita, kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan dan waktu luang, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam talabul ilmi, dalam mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum, insyaallah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menapaki jalan kehidupan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah nanti. Dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Baiklah, kita lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, masih di bab fil jiddi wal himmat wal muwadhabati wal himmah. Kesungguhan, ketekunan, dan cita-cita. Sampai pada halaman 43 akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansyadani ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi alaihi syi'ran. Wa ansyadani, dan telah membacakan kepadaku syair ustadzuna, ustadz kami Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullah alaihi, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepadanya, syi'ran berupa syair. Idzil ilmu a'la ratbatan aw rutbatan fil maratibi wa min dunihi 'izzul ula fil mawakibi. Idzil ilmu, ketika ilmu itu adalah, atau ilmu itu adalah a'la rutbatan, pangkat tertinggi, fil maratibi, di antara pangkat-pangkat. Jadi kedudukan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia itu adalah ilmu. Dengan ilmu itu manusia akan bisa mendapatkan kedudukan atau pangkat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Wa min dunihi 'izzul ula minal mawakibi, dan termasuk di bawah pangkat keilmuan atau di bawahnya ilmu itu adalah 'izzul ula fil mawakibi, yaitu kemuliaannya seorang yang memiliki derajat yang tinggi di antara umat manusia atau di antara manusia. Jadi ada orang yang memiliki kedudukan di hadapan manusia karena harta, karena jabatan, karena nasab, maka itu semua masih di bawah keilmuan, di bawah pangkat karena ilmu. Ilmu masih berada di atasnya. Ya. Jadi tingginya ilmu dalam kedudukan ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena secara logika ilmu itu adalah yang bisa mengantarkan manusia untuk mendapatkan harta, yang bisa mengantarkan manusia untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, yang bisa mengantarkan manusia untuk memperbaiki nasab atau menjadikan nasab yang baik, ya. Orang yang punya nasab baik biasanya orangnya juga berilmu, ya, karena nasabnya seperti itu. Karena ilmu itu orang akan bisa paham bagaimana untuk menjaga nasabnya itu. Fahayhata la yarju madahu man irtaqa ruqiyya waliyil malik, atau ruqiyya waliyil mulki wali al-kataibi.
Fahayhata, maka celakalah. Ya. Maka sungguh celakalah. Maaf, kelewat satu. Fadul ilmi yabqa izzuhu mutada'ifan. Wadul jahli ba'dal mauti fit taraibi. Fadul ilmi, maka orang yang mempunyai ilmu itu yabqa izzuhu mutada'ifan. Sungguh kemuliaannya itu akan terus berlipat ganda. Ya, tentu ya, orang berilmu itu kemuliaannya akan semakin berlipat ganda. Ketika kita belajar, itu sebuah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu itu bisa kita amalkan, ilmu itu tentu akan menambah kemuliaan bagi sang penuntut ilmu. Kemudian ketika ilmu itu mulai diajarkan dan murid-muridnya mulai memahami dan mulai belajar, maka karena murid-muridnya itu belajar, pahalanya pun akan bertambah kepada sang pemilik ilmu yang pertama itu. Dan itu akan menambah kemuliaannya. Ketika muridnya itu mengamalkan apa yang diajarkan oleh gurunya, maka amal-amal yang diamalkan atau pahala amal yang diperoleh oleh sang murid itu juga akan dirasakan oleh sang guru itu. Maka hal itu pula akan menambah kemuliaan daripada guru yang mengajarkan ilmu-ilmu itu, dan seterusnya sampai hari kiamat. Maka sungguh rugi orang yang tidak mau belajar, tidak mau beramal dengan ilmu, kemudian tidak mau mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada manusia. Maka sungguh ilmu itu benar-benar akan menambah kemuliaan bagi orang yang mau menuntut atau mau mencarinya, mau mengamalkan dan mau mengajarkannya. Wadul jahli ba'dal mauti fit taraibi atau fit taraibi. Wadul jahli, sedangkan orang yang bodoh itu ba'dal mauti, setelah matinya, fit taraibi, dia hanya akan berada di bawah debu atau tanah. Artinya seorang yang berilmu, seorang yang bodoh itu setelah mati ya sudah tidak akan dikenang lagi karena sudah tertimbun tanah. Bahkan sebelum kajian ini atau bait sebelumnya menjelaskan bahwasanya orang bodoh itu adanya pun dianggap tidak ada, apalagi setelah matinya, maka tidak lagi akan dirasakan. Berbeda dengan orang yang berilmu, walaupun waktu sudah berjalan ratusan atau bahkan ribuan tahun, namun namanya tetap akan disebut oleh manusia. Dia akan abadi kebaikannya. Fahayhata la yarju madahu man irtaqa ruqiya waliyil malik waliyil kataibi. Maka celakalah ya, orang la yarju madahu, orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menggapai ilmu. Celakalah orang yang tidak memiliki keinginan untuk menggapai tingginya ilmu itu, kemuliaan ilmu itu. Sebagaimana manir taqaruqiyya waliyil mak, sebagaimana seorang raja yang memiliki pasukan-pasukan yang banyak, itu tentu dia memiliki harapan-harapan agar dia mencapai puncak kejayaannya itu. Maka harusnya orang yang mempunyai keinginan dalam menuntut ilmu itu harusnya melebihi dari hanya seorang raja yang ingin mencapai puncak-puncak kejayaan, atau mungkin minimal sama cita-citanya. Jadi jangan hanya raja saja yang ingin mencapai puncak kejayaan dari seperti itu, tapi seorang yang berilmu harus bisa menggantungkan cita-citanya agar dia bisa mencapai puncak kejayaan ilmu yang sedang dia pelajari itu. Sa'umli 'alaikum ba'da ma fihi fasma'u. Sa'umli 'alaikum, dan akan aku bacakan kepada kalian ba'da ma fihi, beberapa fadilah-fadilah ilmu yang ada, fasma'u, maka dengarkanlah.
dengarkanlah, karena saya akan membacakan beberapa keutamaan-keutamaan yang ada dalam ilmu itu. Fabi hasrun an dzikri kullil manaqibi. Dan tentunya pada diriku itu ada keterbatasan an dzikri kullil manaqibi, untuk menyebutkan seluruh keutamaan-keutamaan ilmu itu. Nah, itu manusia seperti itu ya. Pasti ada keterbatasan. Ilmu itu kan luas, tidak hanya ilmu agama, tapi ada ilmu-ilmu yang lain. Tapi di sini maksudnya lebih utama adalah tentang ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan ilmu agama ini. Tentu keutamaan-keutamaan ilmu itu tidak akan bisa aku sebutkan semuanya gitu. Hanya beberapa saja. Karena pun kalau semuanya disebutkan akan panjang dan bukunya pun tidak akan cukup gitu. Terlalu banyaknya keutamaan ilmu itu. Maka kata penyair ini, saya akan aku bacakan kepada kalian beberapa keutamaan-keutamaan yang ada dalam ilmu itu, maka dengarkanlah. Maka diriku tentu ada keterbatasan dalam menyebutkan seluruh keutamaan-keutamaan ilmu itu. Huwa nur kullun nuri yahdi 'anil 'ama. Ilmu itu adalah cahaya, huwa nur. Huwa, ilmu itu adalah an-nur, yaitu cahaya itu. Kullu nur, ya semuanya. Maksudnya adalah ilmu itu adalah cahaya yang sejati. Yahdi 'anil 'ama, yang akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang buta. Ya. Tentunya orang yang sebelumnya tidak tahu dianggap seperti orang buta. Maka orang yang sudah mendapatkan ilmu, dia sudah mendapatkan cahaya. Maka dengan cahaya itu akan menerangi perjalanannya di dunia ini, sehingga tidak lagi dia akan terperosok kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadul jahli marrad dahri bainal ghayaibi. Wadul jahli, sedangkan orang yang bodoh itu marrad dahri, suatu saat nanti, suatu masa nanti, bainal ghayahibi, pasti dia dalam sebuah kegelapan, atau mungkin sepanjang waktu, sepanjang masa dia berada dalam kegelapan selama ia belum bisa keluar dari kebodohannya. Maka dari itu, marilah kita semangat, marilah kita tancapkan cita-cita kita. Ada satu ilmu yang kita tekuni, sehingga ilmu itu bisa benar-benar menjadi kemanfaatan bagi kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekeliling kita. Wadhirwatus syama tahmi manil taja ilaiha wa yumsi aminan fin nawaibi. Ilmu itu ilmu itu adzirwatus syama. Adzirwah itu punuk ya, atau puncak. Asyama itu daerah dataran tinggi ya, tadi. Maksudnya ilmu itu adalah daerah tertinggi di dataran tinggi ya. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Ya, puncak-puncaknya ketinggian, begitu aja. Ilmu itu adalah puncak-puncaknya ketinggian. Tahmi manil taja, yang akan bisa menyelamatkan orang yang bersandar kepadanya atau orang yang berlindung padanya. Wa yumsi aminan fin nawaibi. Dan ketika sore, wa yumsi aminan, ketika sore ia berada dalam keamanan. Fin nawaibi, dalam kerepotan-kerepotannya. Maksudnya adalah setelah ia berilmu, maka ilmu itu akan bisa menjadi tempat bersandarnya, tempat berlindungnya, tentu setelah Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai wasilah perantara. Diibaratkan ilmu itu adalah sebagai pelindung dari cahaya, kemudian pelindung bagi orang yang berlindung, yang nantinya ketika di masa depannya dia akan bisa aman dari kerepotan yang ia hadapi. Maka ilmu itu adalah senjata ketika kita berjalan nantinya ya, di masa depan, ketika kita menemui sebuah kesusahan atau kerepotan. Maka dengan ilmu itu kita akan tahu solusinya insya Allah. Itu maksudnya seperti itu.
bihi yantaji wan nasu fi ghafalatihim bihi yartaji warruhu bainat taraibi. Dengan ilmu itu yantaji, akan selamat orang yang berilmu itu. Wan nasu fi ghafalatihim bihi. Sedangkan manusia sedang berada dalam kelengahan kepada ilmu itu. Kebanyakan manusia itu ogah gitu ya untuk menuntut ilmu, tidak mau bersusah payah, tapi pengennya sih berilmu, cuman dalam menjalani prosesnya tidak mau gitu ya. Dia lebih senang bersungguh-sungguh hanya untuk mendapatkan dunia saja. Itu sifat kebanyakan manusia. Namun dalam belajar mendalami agama ini itu kebanyakan mempunyai sifat malas atau lengah terhadap ilmu itu. Yartaji warruhu bainat taraibi, yang akan bisa diharapkan ilmu itu ya. Warruhu bainat taraibi, sedangkan ruh ketika itu berada di dalam sela-sela tulang iga atau tulang rusuk. Maksudnya adalah ketika manusia berada di sakaratul maut, hanya ilmulah yang bisa diharapkan. Baik ilmu daripada keluarganya, ilmu daripada dirinya selama ia hidup, dan ia pelajari, maka insya Allah ilmu itu akan benar-benar ada di hadapan orang-orang yang sedang sakaratul maut. Keluarga juga begitu. Pentingnya keluarga dalam mempelajari ilmu agama ini. Maka ketika orang berada ketika sakaratul maut, maka ahli keluarganya akan mendampinginya, akan selalu mengingatkannya kepada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu maksudnya. Jadi dengan ilmu itu orang yang sakaratul maut pun insya Allah bisa selamat atau diharapkan menjadi husnul khatimah dengan ilmu yang ia pelajari dan ilmu yang ia ajarkan untuk keluarganya itu. Bihi yashfa'ul insanu man raha 'asiyan ila darkin niran syarril awaqibi. Dengan ilmu itu yashfa'ul insan atau yusfa'ul insan, manusia itu akan ditolong. Yaitu siapa manusia itu? Man raha 'asiyan, orang yang telah roha itu yamshi mubakkiran ya. Berjalan di waktu pagi gitu. Atau meruput gitu ya, maksudnya bahasa Jawanya itu. Seorang manusia yang sudah meruput dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kemaksiatannya itu ia pasti akan menuju ke neraka sebagai syarril awaqib, seburuk-buruknya tempat kembali, seburuk-buruknya akibat sebuah perbuatan, yaitu neraka, darkin niron, yaitu di dasar neraka karena kemaksiatannya itu. Maka dengan ilmu itu insya Allah manusia masih akan bisa selamatkan. Orang yang mengetahui, belajar bahwasanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian ia belajar yang lain, belajar agama, walaupun kadang ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu Ghafur, dia akan bersangka, masih punya harapan, bersangka baik bahwasanya Allah akan mengampuninya. Allah itu Rahman Ar-Rahim, dan Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia, Rahim, dan lebih khusus lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu dengan ilmu itu bisa diharapkan keselamatan manusia ketika manusia itu telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kemaksiatannya itu tentu ia sedang menuju kepada neraka sebagai akibat atau seburuk-buruk tempat kembalinya. Dan mudah-mudahan kita benar-benar difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ketika terpleset gitu, ingat Allah Subhanahu wa taala. Faman ramahu ramal ma'ariba kullaha. Faman ramahu, dan barang siapa yang telah berharap ya, barang siapa telah berharap atau mengharapkan ilmu itu, ramal ma'ariba kulliha,
maka sungguh ia telah berharap kepada semua harapan semuanya, kebaikan atau tuntutan semuanya. Jadi kalau dia, maksudnya ketika ia hanya berharap mempunyai ilmu, itu sesungguhnya sudah cukup, bahwasanya ia sudah mendapatkan semua harapan itu, karena dengan ilmu itu semuanya akan bisa terwujud. Wa man hazahu qad haza kullal matalib. Dan barang siapa yang sudah mendapatkan ilmu itu, maka dia telah mendapatkan semua apa yang menjadi permintaan atau tuntutan manusia. Maka barang siapa yang sudah mendapatkan ilmu itu, sungguh dia telah mendapatkan semuanya. Huwal mansabul ali ya sahibal hija. Ilmu itu adalah al-mansabul ali, adalah pangkat yang tertinggi, ya, derajat yang tertinggi, ya sahibal hija, wahai orang yang memiliki akal. Ya. Idza niltahu hawin bifautil manasibi. Jika engkau telah mendapatkan ilmu itu, sungguh ringan hilangnya kedudukan dunia. Maka ketika ia bisa berhalawat, bisa merasakan kenikmatan belajar, kenikmatan mengajar, kenikmatan beramal dengan ilmu itu, sungguh itu sudah cukup baginya, walaupun ia kehilangan kedudukannya di dunia. Maka mudah-mudahan kita benar-benar diberikan hidayah, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa belajar, terutama belajar agama ini, dan senantiasa diberikan kenikmatan dalam belajar, dalam mengajar, dan dalam beramal, sehingga apapun yang menimpa kita dunia itu tidak akan kita rasakan berat bagi kita. Fa in fataka dunya wa tibu na'imiha faghammid fa innal ilma khairul mawahibi. Fa in fataka ad-dunya, jika dunia ini telah hilang darimu, wa tibu na'imiha, dan begitu juga kenikmatan-kenikmatannya yang baik, gitu ya. Ada yang suka ngelancong, itu juga tibu na'imi dunia, sebaik-baik kenikmatan dunia, suka punya kendaraan mewah, punya rumah mewah, punya apapun yang ada di dunia ini yang menyenangkan, itu adalah tibu na'imiha, semua kenikmatan dunia. Dan jika itu telah hilang darimu, faghamid, pejamkanlah, ingatlah bahasanya fa innal ilma khairul mawahiba, selagi engkau masih mempunyai ilmu, maka itu adalah sebaik-baik karunia Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa kau bawa nanti, yang akan bisa kau banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan bisa kau bawa di kehidupan yang hakiki ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Wa qila fi hadzal ma'na idza ma'tazza dzu ilmin bi'ilmin fa ilmul fiqhi aula bi'tizazi fakam tibin yafuhu wala kamiskin wa kam tayrin yatiru wala kabazi. Idza ma'tazza dzu ilmin bi'ilmin, apabila seorang yang telah berilmu telah bangga dengan ilmunya, fa ilmul fiqhi aula bi'tizazi, maka ketahuilah bahwasanya ilmu fikih itu lebih utama untuk bisa dibanggakan. Jadi di antara ilmu-ilmu itu, ilmu fikihlah adalah ilmu yang paling tinggi tingkatannya untuk bisa dibanggakan. Tentu setelah ilmu tauhid, gitu ya. Ilmu fikih, ilmu untuk memahami agama ini, ya, memahami tentang hukum-hukum agama ini, tentang ibadah-ibadah dan amal-amal yang lainnya. Fakam tibin yafuhu wala kamiski, berapa banyak minyak wangi, yafuhu, yang semerbak baunya, yang menyebar kemana-mana aromanya, wala kamiskin, tapi tidak seperti minyak misik, gitu ya. Jadi seharum-harumnya minyak wangi yang lain tidak akan seharum minyak misk, minyak
kasturi gitu ya. Wa kam tayrin yatiru, berapa banyak burung yang terbang, wala kabazi, tidak sebagaimana burung elang yang terbang gitu ya. Maka rajanya terbang gitu ya. Burung itu rajanya yang paling bagus dalam terbang, paling cepat, paling gesit itu adalah burung elang. Nah, itu gambaran bahasanya ilmu fikih itu digambarkan seperti itu, sebagaimana minyak misik, yang ilmu-ilmu yang lain itu wangi gitu ya, tapi tidak sewangi misik, ilmu kasturi, minyak kasturi. Nah, ilmu fikih itu adalah sebagaimana kasturi yang wanginya lebih mengalahkan wanginya minyak-minyak yang lain. Sebagaimana burung elang gitu ya. Walaupun burung lain itu bisa terbang tinggi, bisa terbang cepat, tapi tidak segesit, tidak secepat, tidak setinggi burung elang gitu ya. Wa nusitu aidan li ba'dihim, dan telah dibacakan juga syair kepadaku dari beberapa ulama yang lain, beberapa ahli syair yang lain. Al-fiqhu anfasu kulli syai'in anta dakhiruhu. Man yadrusul ilma lam tudras mafakhiruhu. Faktasib atau fajtahid li nafsika ma asbahta tajhalu. Fa awwalul ilmi iqbalun wa akhiruhu. Al-fiqhu anfasu kulli syai'in. Ilmu fikih itu adalah anfasu kullu syai'in, adalah suatu yang paling mahal di antara ilmu-ilmu yang lain. Anta dakhiruhu, yang harus engkau simpan gitu ya. Yang harus engkau simpan ilmu itu, kuasai, engkau pelajari, engkau kuasai, dan engkau simpan baik-baik. Man yadrusul ilma, barang siapa yang mempelajari ilmu itu, yaitu ilmu fikih, lam tudras mafakhiruhu, tidak akan terhalangi oleh kemuliaannya itu. Maka orang yang faham ilmu fikih itu akan sangat-sangat dimuliakan dalam agama ini. Karena ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana agama ini bisa dilaksanakan, ajaran-ajaran agama yang dari hadis-hadis Nabi dari Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa diketahui, bisa dipraktekkan dengan adanya ilmu fikih ini. Faktasib au fajhad li nafsika ma asbahta tajhalu. Bersungguh-sungguhlah atau dalam dirimu itu atau untuk dirimu itu apa yang tidak engkau ketahui dari ilmu fikih itu. Ketika engkau belum mengetahui ilmu fikih, maka sungguh-sungguhlah dalam mempelajari itu apa yang belum engkau ketahui. Maka bersungguh-sungguhlah dalam mempelajari ilmu itu. Fa awwalul ilmi iqbalun wa akhiruh. Karena awal dan akhirnya ilmu itu pasti sebuah kebahagiaan di masa depannya nanti. Gitu ya. Ketika belajar pun, walaupun mungkin ketika belajar agak susah payah, kerepotan, berat, tetapi ketahuilah bahwasanya sesungguhnya itu adalah sebuah kebahagiaan nantinya gitu ya. Wa kafa biladzatil ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iyan wa ba'ithan lil 'aqil 'ala tahsil ilmi. Wa kafa biladzatil ilmi. Cukuplah dengan merasakan lezatnya ilmu, mempelajari ilmu, lezatnya fiqih, lezatnya memahami, itu da'iyan wa ba'ithan, yang bisa membangkitkan lil aqli ala tahsil ilmi, bagi akal untuk mempelajari, untuk mendapatkan ilmu itu. Jadi cukuplah kelezatan ilmu itu, kelezatan fikih, kelezatan memahami ilmu itu yang bisa membangkitkan akal kita untuk semangat dalam mempelajari ilmu. Waqad tawallada al-kaslu min kathratil bulghami war-rutubat wa tariqu taqlilihi taqlilut ta'am. Waqad yatawalladu al-kaslu, dan sungguh kemalasan itu kadang lahir ya, kadang muncul. Qad yatawalladu itu qad, sebelah qad ada fi'il mudhari, itu berarti kadang, ahyanan gitu ya. Terkadang
kemalasan itu muncul min kathratil bulgham, karena banyaknya lendir, atau mungkin bisa ria, ingus gitu ya. Warutubat, dan segala sesuatu yang basah. Maksudnya apa? Mungkin banyaknya ludah di mulut gitu ya. Wa tariqu taqlilihi taqlilut ta'am, dan atau cara untuk menghilangkan, mempersedikit tadi al-bulgham, rutubat tadi, taqlilut ta'am, dengan mempersedikit makan. Ini pendapat salah seorang itu ya, penulis ini mengemukakan seperti itu. Salah satu sebab kemalasan itu adalah banyaknya ketika belajar ya, banyaknya ria, banyaknya lendir di tenggorokan, banyaknya ingus, banyaknya air ludah gitu ya. Itu semuanya akan menyebabkan, salah satu yang bisa menyebabkan kemalasan itu muncul. Dan salah satu cara untuk mengurangi yaitu lendir ataupun air ludah yang bisa mengganggu konsentrasi dalam belajar itu adalah dengan mempersedikit makan. Qila ittafaqa sab'una tabiban ala anna nisyana min kathratil bulgham. Diceritakan atau dikatakan bahwasanya 70 dokter telah sepakat ketika zamannya penulis ini berarti ya, bahwasanya an-nisyan bahwasanya kelupaan atau apanya, bahwasanya lupa itu begitu ya, bahwasanya lupa itu min kathratil bulgham, sebabnya adalah salah satunya karena banyaknya riya atau dahak gitu ya di dalam tenggorokan itu. Wa kathratul bulgham min kathrati syurbil ma, dan banyaknya dahak, riya itu karena kebanyakan minum ya. Wa kathratu syurbil ma, dan banyaknya minum itu min kathratil akl, karena banyaknya dia makan ya. Kalau banyak makan tentu butuh banyak minum gitu maksudnya. Ini hanya pendapat nih. Kalau di ilmu modern mungkin berbeda nanti ya. Wal khubzul yabis yaqta'ul bulgham, roti yang kering bisa memotong atau menghilangkan tadi riak-riak tadi, lendir yang ada di mulut. Wa kadza aklu zabib 'ala ar-riq, begitu juga memakan anggur kering gitu akan bisa mengurangi lendir-lendir yang ada di dalam mulut. Wala yuksiru minhu, tapi jangan berlebihan dalam makan anggur yang kering ini. Kalau hatta la yahtaju ila syurbil ma, kalau kebanyakan minum seret kemudian butuh air lagi, fayazidul bulgham, dan tentu riak-riak yang ada di mulut itu akan menjadi bertambah lagi. Ini hanya sebuah pendapat. Wasiwaku yuqallilul bulgham, sedangkan siwak akan bisa mengurangi riak-riak atau lendir-lendir yang ada di dalam mulut itu. Wa yazidul hifdh, dan akan bisa menambah kekuatan hafalan. Wal fasahah, dan juga akan bisa membantu dalam kefasihan pengucapan huruf-huruf ketika kita membaca Al-Qur'an atau kita berbahasa Arab. Fa innahu sunnatun saniyatun, karena sungguhnya siwak itu adalah merupakan sunnah saniyah yang sangat mulia, yang sangat luhur, tazidu fi thawabis shalah, yang bisa menambah pahala ketika salat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, tentu aku akan mewajibkan kepada umatku itu setiap sebelum salat untuk bersiwak lebih dahulu. Itu maksud hadis ya, disebutkan dalam hadis seperti itu, keutamaan siwak. Sehingga dengan hadis itu siwak merupakan kesunahan ya, bukan sebuah kewajiban. Pengennya Rasulullah itu umatku bersiwak sebelum salat, tapi karena takut memberatkan umatnya, tentu hal itu hanya sebagai anjuran dari Rasulullah SAW atau sunnah dari Rasulullah SAW bagi yang mau melaksanakan. Faqira'atul Qur'an, begitu juga menambah pahala ketika membaca. Wa qira'atil Qur'an, menambah pahala ketika
membaca Al-Qur'an. Sebelum membaca Al-Qur'an siwakan gitu ya. Wa kadzal qai' yuqallilu al-bulgham warutubat. Begitu juga memuntahkan gitu ya. Ini pendapat lagi. Memuntahkan atau muntah itu akan bisa mengurangi bulgham atau lendir-lendir di dalam mulut itu. Maksud di sini mungkin bekam gitu. Kok bekam apa? Gurah begitu ya. Jadi gurah itu bisa mengurangi atau bahasa menghilangkan lendir-lendir yang ada di dalam mulut itu, sehingga dengan gurah itu akan bisa menambah konsentrasi, menambah kekuatan hafalan juga bisa seperti itu. Wa tariqu taqlilil akli at-ta'ammulu fi manafi'i qillatil akli. Dan cara wa tariqu taqlilil akl, dan cara untuk menyedikitkan makan itu at-ta'ammul, dengan merenungi, dengan memikirkan fi manafi'i qillatil akl, dalam memikirkan manfaat-manfaat sedikitnya makan. Jadi ketika kita sedikit makan itu kita bisa memikirkan, bisa mempelajari, merenungkan manfaat-manfaatnya. Wahia, dan sedikit makan ini manfaatnya salah satunya as-sihhatu, kesehatan badan, kesehatan akal juga. Wal ifatu, dan terjaganya harga diri. Maksudnya orang yang banyak makan itu dalam status sosial, dalam kehidupan sosial masyarakat dipandang orang yang kurang sopan, kurang tata krama, kurang etika gitu ya, makanya banyak gitu. Itu apalagi di depan mertua gitu ya, di depan mertua atau di depan calon mertua. Ini kalau disuguhi makanan kemudian terlalu lahap, ngisin-ngisinake begitu maksudnya, awal aifah gitu ya, malu-maluin kalau orang di depan umum kemudian dia paling banyak makan sendiri gitu ya. Wal ithar, dan juga mengutamakan orang lain. Ketika orang itu sedikit makan, ketika dia mempunyai makan satu piring penuh gitu ya, karena dia sadar bahwasanya dia makannya hanya kurang dari satu piring penuh, maka dia tidak akan langsung makan ya, berbeda dengan yang orang yang mungkin banyak makannya, satu piring langsung dia lahap gitu ya. Tapi kalau orang yang sedikit makan, ketika disuguhi makan yang banyak, nah dia berpikir, ini kalau makan saya makan pasti sisa, kalau orang saya kasih sisanya pasti nggak mau. Tapi oleh karena itu lebih baik saya sisihkan dulu sebelum saya makan, saya pinggirkan dulu, saya ambil dulu, saya ambil yang secukupnya untuk saya. Nah ini yang lain bisa untuk orang lain. Nah seperti itu maksudnya adalah ithar. Wa qila fihi syi'run, dan dikatakan juga dalam sebuah syair, fa'arun thumma 'arun thumma 'arun syaqa'ul mar'i min ajli ta'ami. Sungguh telah cacat, sungguh telah cacat. Cacat atau maksudnya aib, ini buruk kelakuannya, sungguh aib. Syaqa'ul mar'i, celakanya orang, min ajli ta'am, karena makan atau karena terlalu banyak makan. Jadi hanya karena makan bisa celaka, ini kan sebuah kecelakaan, sebuah cacat, sebuah hal yang tidak baik. Jangan sampai hanya karena makan kita celaka. Wa 'ani Nabi alaihi salam annahu qala thalathatun yubghiduhumullahu min ghairi jurmin, al-akulu wal bakhilu wal mutakabbiru. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun, ada 3 kelompok orang, yubghiduhumullahu, yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, min ghairi jurmin, tanpa dosa yang had itu ya, tanpa dosa yang besar. Al-akul, orang yang banyak makan, wal bakhil, orang yang pelit, wal mutakabbir, orang yang sombong gitu ya, adikang-adikung gitu ya, petentang-petenteng gitu ya. Seperti itu. Al-akul wal bakhilu wal mutakabbiru, orang yang banyak makan, orang yang bakhil, pelit, dan orang yang mutakabbir, orang yang sombong. Wa ta'ammal fi madari kathratil akli wa hiya al-amrad wa kalalatu at-tab'i. Renungkanlah fi madari kathratil akl, renungkanlah madarat banyaknya makan, wa hiya al-amrad, yaitu salah satunya adalah al-amrad,
penyakit. Nah, kalau orang banyak makan pasti akan memudahkan penyakit itu datang. Karena sumber penyakit itu adalah ada di dalam lambung manusia. Semakin banyak dia diisi makanan, maka penyakit akan semakin banyak. Wa kalalatut tab'i, dan tumpulnya tabiat perilaku. Ya, berarti tidak peka gitu ya, tidak peka. Tabiat kita tidak peka terhadap situasi dan kondisi ini. Jadi kebanyakan makan jadi malas, jadi pegahan, jadi tidak semangat gitu ya. Bergerak, tidak semangat dalam bergerak. Semuanya jadi malas karena kebanyakan makan. Wa qila al-bitnatu tudhibu al-fitnah. Al-bitnah, kekenyangan itu, tudhibul fitnah, pakai ta bukan fitnah, tapi fitnah pakai ta. Kekenyangan, kemelakaran ketika makan itu, tudhibul fitnah, akan bisa menghilangkan kecerdasan. Hukya'an Jalinus annahu qala ar-rumanu naf'un kulluhu. Jalinus menceritakan bahwasanya dia berkata, ar-rumanu, buah delima itu, naf'un kulluhu, semuanya bermanfaat. Was-samaku dararun kulluh, sedangkan ikan laut itu semuanya berbahaya. Ini kata Jalinus, sekali lagi ini pendapat gitu ya. Tapi di penelitian di zaman modern ini bahwasanya ikan laut itu malah bagus gitu ya, banyak mengandung omega, asal tidak kebanyakan gitu ya. Kalau kebanyakan ya tentu semuanya yang kebanyakan berlebihan, israf, itu tidak bagus, walaupun itu aslinya ada vitamin yang bagus. Tapi kalau kebanyakan overdosis vitamin kan juga tidak bagus. Overdosis gizi juga tidak bagus. Wa qalilus samak khairun min kathirir ruman. Sedikit makan ikan laut itu lebih bagus daripada banyaknya makan buah delima. Wa fihi aidan itlaful mal wal aklu fawqa syab'i dararun mahdun wa yastahiqu bihil iqabu fi daril akhirah wal akulu baghidun fil qulub. Wa fihi aidan, dan dalam kasrah, dalam ruman itu, dalam makan buah delima itu, itlaful mal, itu memboroskan, menghilangkan harta. Kenapa? Karena buah delima itu mahal gitu ya. Ketika di zamannya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji maksudnya. Buah delima itu adalah buah yang mahal, maka dengan sering memakan buah delima itu tentu akan cepat menghabiskan hartanya gitu ya. Wal aklu fawqa syab'i dararun, makan yang melebihi batas kenyang, sudah kenyang kemudian makan lagi, ada makanan yang enak pengen makan lagi sampai kemelakaran, kekenyangan, itu dararun, merupakan sebuah madarat, bahaya gitu ya. Mahdun, yang pasti bahaya ya, jadi bahaya yang pasti akan didapatkan bagi orang yang makan sampai kekenyangan, bahkan sudah kenyang pun makan lagi begitu. Wa yastahiqu bil iqaba fi daril akhirah, dia akan mendapatkan iqab, balasan, hukuman nanti di akhirat. Jadi perintah untuk makan dan tidak berlebihan. Wal akulu baghidun, sedangkan orang yang banyak makan itu baghidun, dibenci, ya, tidak disukai fil qulub, di hati-hati manusia, orang yang banyak makan. Wa tariqu taqlilil akl an ya'kulal at'imata ad-dasmiyah wa yuqaddimu fil akli al-altaf wal ashi. Jadi salah satu cara untuk mempersedikit makan itu adalah makan makanan yang berlemak. Ini pendapat, sekali lagi ini pendapat. Mungkin dengan makan yang berlemak itu cepat merasakan kenyang sehingga dia tidak mau menambah makan lagi karena cukup, atau mungkin dengan makan yang berlemak itu, lemak itu akan cukup, ya, bisa bertahan untuk energinya. Jadi tidak perlu makan yang banyak tapi sudah cukup untuk energinya.
An ya'kulal at'imata ad-dasma, makan makanan yang berlemak. Wa yuqaddimma fil aklil altafi wal asha, dan mendahulukan makan makanan yang lembut dan enak gitu ya. Jangan sampai makanan enak terakhir. Kalau makanan enak terakhir itu pasti nanti akan dihabiskan. Tidak mungkin nggak akan dihabiskan. Makan dulu yang nggak enak, udah kenyang, yang tersisa yang paling enak, ya pasti tetap akan dihabiskan. Sayang juga yang paling enak terakhir kok nggak dihabiskan. Tapi kalau kita makan yang enak-enak dulu, sudah kenyang, cukup, nggak apa-apa. Kan ini kurang enak mungkin, nah nggak apa-apa, nggak dihabiskan. Tapi kalau kita sudah mulai makan, ya seharusnya kita bisa perkirakan makanan itu bisa habis kita makan, jangan sampai tersisa, karena nggak sopan kita mengasih orang lain dari sisa makanan yang kita makan. Kalau bisa kita sisihkan lebih dahulu seperti tadi diceritakan, itu akan lebih baik. Sekali lagi ini pendapat nih. Wa tariqu taqlil akal, bahasanya cara untuk mempersedikit makan itu an ya'kulal at'imata ad-dasmah, makan makanan yang berlemak, atau yuqaddima fil akl al-altaf wal asha, dan mendahulukan makan yang lembut dan lebih lezat atau lebih enak. Wala ya'kulu ma'al ja'i', jangan makan bareng orang yang sedang kelaparan. Akan nambah nikmat gitu ya. Ketika kita makan bareng-bareng itu kan juga seperti itu ya. Apalagi teman kita lahap makannya, kita juga akan semakin semangat begitu ya. Karena memang dia kelaparan ya, makanya butuh banyak. Nah, kalau kita tidak kelaparan ya tentu lebih sedikit sesuai porsi kita. Illa idza kana lahu ghardun sahihun, kecuali dia punya tujuan yang sahih, yang dibenarkan oleh syariat. Contohnya ketika dia bekerja lapangan, bekerja bangunan, kemudian ketika dia puasa tetap puasa, maka sahurnya pun harus sahur yang lebih banyak karena dia mau puasa gitu ya. Atau karena dia mau ada kerja misalnya ngecor gitu ya, atau kerja yang berat, maka dia sarapannya harus banyak agar tenaganya bisa dia gunakan selama pekerjaan itu. Bi an yataqawwa bihi 'ala as-siyami was-salati wal a'mali syaqqah falahu dzalik. Kalau kecuali orang yang mempunyai tujuan yang sahih agar dia kuat dengan makan yang banyak itu, 'ala siyam ketika puasa, was-salat ketika dia harus salat malam yang panjang, wal a'mal syaqqah, dan juga ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, falahu dzalik, maka baginya boleh makan yang banyak itu. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan bab tentang fil jiddi wal muwadzabati wal himmah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk diri kami sendiri khususnya dan untuk semua pendengar. Dan mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampuni kami sebagai penyampai materi ini apabila ada kesalahan dalam mengartikan atau mengkaji kitab ini ya, terutama di bab fil jiddi wal muwadzabati wal himmah. Astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.